Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tilara Ramdanisa Putra dengan NIM 103012300132. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis tentang manajemen proyek teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mari kita mulai. Pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Nah, jadi manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, tools, dan teknik pada aktivitas proyek untuk mencapai tujuan proyek teknologi informasi. Nah, proyek sendiri adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik. Nah, kata kunci di sini adalah sementara dan unik. Nah, manajemen proyek TIK memiliki tiga batasan utama yang sering disebut triple constraint, yaitu ada scope, apa yang akan dikerjakan, time, berapa lama waktu pengerjaannya, dan juga cost, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, jadi ketiga batasan ini harus seimbang untuk mencapai kesuksesan proyek. Nah, selanjutnya pada bagian kedua yaitu karakteristik proyek dan perbedaannya dengan operasional. Nah, jadi proyek memiliki karakteristik khusus. Yang pertama adalah sementara, jadi maksudnya yaitu ada awal dan akhir yang jelas gitu. Menghasilkan produk atau layanan yang unik, membutuhkan sumber daya dari berbagai area, memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, lalu bersifat tidak rutin. Dan apa bedanya gitu dengan operasional? Nah, operasional itu terus menerus dan berulang, aktivitasnya rutin, intensitasnya relatif konstan gitu. Sedangkan proyek yang barusan aku bilang, jadi sementara dan unik, dinamis dan tidak rutin, intensitas kegiatannya berubah-ubah, dan juga memiliki batasan jadwal dan anggaran yang ketat. Nah, mungkin kalau misalnya kita berikan contoh, jadi operasional itu contohnya maintenance server harian. Jadi itu adalah pekerjaan rutin yang dilakukan terus-menerus untuk menjaga sistem tetap stabil. Sedangkan proyek itu misalnya implementasi sistem ERP baru. Jadi kegiatan ini hanya berlangsung sementara, punya awal dan akhir yang jelas, dan hasil akhirnya adalah sistem ERP yang siap digunakan. Nah, dari sini tuh kelihatan bedanya gitu. Operasional itu ongoing, proyek itu temporary dan unik. Nah, untuk bagian ketiga, ini adalah jenis organisasi proyek. Jadi ada 3 jenis utama struktur organisasi proyek. Yang pertama adalah organisasi fungsional. Nah, jadi anggota tim dikelompokkan berdasarkan fungsi atau spesialisasi. Lalu manajer proyek memiliki wewenang terbatas atau tidak ada. Nah, lalu peran PM hanya sebagai koordinator part-time. Selanjutnya adalah organisasi projectize. Jadi staf disusun berdasarkan proyek. Manajer proyek memiliki wewenang penuh, tim bekerja full time untuk proyek, lalu PM memiliki kontrol penuh atas sumber daya. Nah, selanjutnya adalah organisasi matriks. Jadi ada 3 jenis matriks, yaitu yang pertama adalah weak matrix, mirip fungsional, PM sebagai koordinator, lalu balance matrix, PM diakui tapi tidak punya wewenang penuh, dan juga strong matrix, yaitu mirip projectize, PM punya wewenang penuh. Nah, ini adalah pemilihan struktur organisasi yang sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Lalu pada bagian keempat itu adalah proses manajemen proyek. Nah, menurut PM Book ada 5 kelompok proses yang saling berinteraksi. Itu ada initiating, lalu yaitu proses inisiasi. Jadi ini adalah mendefinisikan proyek baru atau fase baru, menunjuk project manager dan juga mengidentifikasi stakeholdernya. Jadi outputnya adalah project charter. Lalu yang kedua adalah planning, yaitu proses perencanaan, di mana ini adalah membuat rencana detail proyek, mendefinisikan scope, waktu, biaya, membuat WBS atau work breakdown structure, dan juga mengidentifikasi risiko. Nah, outputnya adalah project management plan, jadwal dan budget. Lalu executing, yaitu proses pelaksanaan. Ini maksudnya adalah melaksanakan rencana proyek, mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Jadi outputnya adalah deliverables proyek. Selanjutnya adalah monitoring dan controlling, yaitu proses pengawasan. Nah, di sini yaitu memantau progres proyek, mengontrol perubahan, dan juga memastikan proyek sesuai rencana. Jadi nanti hasil outputnya adalah status reports dan change request. Lalu selanjutnya adalah closing atau proses penutupan, yaitu menyelesaikan proyek secara formal, dokumentasi lesson learned, outputnya adalah final report dan juga arsip proyek. Nah, jadi catatannya adalah kelima proyek ini tidak linear, tapi iteratif dan saling overlap. Gitu. Lalu pada bagian kelima yaitu sertifikasi manajemen proyek. Nah,
Jadi untuk meningkatkan kompetensi, ada berbagai sertifikasi yang bisa diambil, yaitu dari PMI atau Project Management Institute. Ada PMP, Project Management Profesional, yang paling populer dan diakui global. Lalu CIPM atau Certified Associate in Project Management, itu untuk pemula, dan PMI ACP, yaitu Agile Certified Practitioner untuk metode Agile. Lalu ada Prince2 ya, dari Prince2 yaitu Prince2 Foundation dan juga Prince2 Practitioner. Lalu yang lainnya ada Scrum Master Certification, ITIL untuk IT Service Management, dan juga Certified Scrum Master atau CSM. Nah, jadi sertifikasi ini sangat berharga untuk karir di bidang manajemen proyek. Nah, selanjutnya adalah bagian keenam, yaitu tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Ada banyak tools yang membantu mengelola proyek, yaitu yang pertama adalah Low End Tools dengan harga di bawah $200, diantaranya Trello untuk project board, Asana task management, ClickUp yaitu all in one, dan juga ada Monday dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah mid range dari harga $200 sampai $1000. Itu biasanya memakai Microsoft Project Smartsheet ya, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah high end enterprise tools, yaitu ada Microsoft Project Server, Primavera P6, dan juga SAP Project System. Lalu ada open source and free, yaitu Project Libre, Open Project, dan juga Gantt Project. Nah, jadi ini kita bisa memilih tools sesuai kebutuhan dan budget proyek kita ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah jadi bagian 7, yaitu sumber informasi. Jadi untuk terus belajar tentang manajemen proyek, ada beberapa sumber terpercaya ya, diantaranya untuk official organization ada PMI.org, ada Prince2 ya. Lalu selanjutnya adalah learning platforms kayak Coursera, terus Udemy, LinkedIn Learning, dan juga ada blogs dan communities, yaitu adalah Project Management, Reddit, dan juga Medium.com artikel gitu. Dan dari buku ada PMBOK Guide, dan juga Rita Mulcai PMP Exam Prep. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan sumber-sumber ini untuk terus mengembangkan kemampuan kita pada project management. Nah, ya baik, demikian presentasi infografis tentang manajemen proyek TIK yang mencakup 7 poin dari saya. Jadi manajemen proyek yang baik itu adalah kunci kesuksesan implementasi TI. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa mengelola proyek dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.